Jadi medical check up itu kan tadi kalau kita cuma merasa sehat aja itu kan sifatnya subjektif ya. Oke. Nah, medical check up ini sifatnya objektif. Jadi benar-benar kita tahu nih sebenarnya kondisi kita tuh benar sehat secara optimal atau enggak. Orang-orang kan lebih banyak mikirnya kayak takut medical check up karena takut ketahuan penyakitnya. Nah, itu takut mindset hasilnya jelek. betul. Nah, mindset itu yang harus dirubah gitu. Jadi harus lebih paham lagi maksud dari medical check up, kita mau mengetahui resiko dari penyakit yang lebih besar lagi di kemudian hari. Halo Healthy People, selamat siang dan selamat datang di podcast Diagnosa, dialog informasi kesehatan bersama Rumah Sakit Harapan Bunda Jakarta. Tepatnya kita ngobrol santai tapi penuh dengan informasi kesehatan yang akan dibahas dan juga dikupas langsung bersama ahlinya. Siang hari ini bersama saya Lintang Palupi dari bagian promosi kesehatan Rumah Sakit Harapan Bunda akan siap menemani Healthy People semua untuk berbincang-bincang dan ngebahas suatu masalah kesehatan yang tentunya akan bermanfaat dan juga bisa berguna bagi kita semua. Nah, Healthy People, kadang di tengah rutinitas sehari-hari kita itu perlu waktu sejenak untuk berpikir bagaimana sih kondisi tubuh kita itu yang sebenarnya. Kita perlu mulai mikir apa aja sih yang harus diubah mulai dari kebiasaan ataupun hal-hal yang memang berhubungan dengan kesehatan. Karena untuk memulai kehidupan kesehatan yang baru itu tidak nunggu momen-momen tertentu, tapi bisa dimulai kapan saja. Oleh karena itu, di sini sudah hadir bersama kami seorang dokter yang memang khusus melayani layanan medical check-up, yaitu ada Dr. Andi Siti Tandina atau biasanya akrab disapa dengan Dr. Lia. Selamat datang Dr. Lia, selamat siang. Selamat siang, Mbak Lintang. Bagaimana dokter kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah hari ini senang sekali dokter kita bisa bertemu, berjumpa dan juga bisa berbincang nih mengenai masalah kesehatan khususnya mengenai medical check up. Jadi bagi Healthy People yang ingin berkonsultasi ataupun bertemu langsung dengan Dr. Lia di hari Senin sampai dengan hari Sabtu, di mana hari Senin sampai Jumat itu melayani pukul 8 pagi sampai dengan jam 4 sore, kemudian di hari Sabtu jam 8 pagi sampai dengan jam 2 siang. Boleh untuk menghubungi official WhatsApp kami di 0811 96 kali kemudian 5. 0811 96 kali kemudian 5. Atau Healthy People juga bisa menghubungi nomor MCU kami di 0819 0800 4046, 0819 0800 4046. Oke dokter, mungkin biar nggak berlama-lama nih dok, langsung saja kita mulai nih dok. Karena yang saya tahu, kita itu, bukan yang saya tahu sih, sebenarnya setiap orang tuh pasti punya rencana ataupun target di kehidupannya. Dan mereka seringkali selalu menempatkan kesehatan di bagian paling belakang ataupun dikesampingkan. Dan ini tuh padahal tuh banyak penyakit yang memang muncul tanpa ada gejala. Jadi kita harus tahu dulu nih kondisi kita tuh seperti apa melalui medical check up ataupun cek kondisi kita. Nah, mungkin dokter bisa ngasih tahu nih ke Healthy People semua dan menurut pandangan dokter, kenapa masalah ini tuh masih terjadi di masyarakat, dok? Oke, jadi mayoritas kita gitu ya menganggap kalau kondisi sehat itu kalau kita bisa beraktivitas dengan baik, bekerja dengan baik gitu ya. Padahal sebenarnya nggak cuma dari situ tuh gitu ya. Jadi kesehatan itu nggak sekecil kita bilang kita bisa beraktivitas saja gitu ya. Tapi di balik itu di luar sana banyak kondisi-kondisi yang bisa terjadi, perubahan yang terjadi di tubuh kita gitu. Dan sering banget itu tanpa gejala. Jadi memang jarang banget orang sadar gitu ya. Jadi kita tuh memang masih menganggap sehat itu hanya dengan Dia bisa aktivitas. Oke dok. Jadi menurut dokter nih, kalau misalnya kita berpikiran saya sehat aja nih, berarti tetap perlu cek kesehatan ya dok. Betul. Oke, dokter, kemudian kalau misalnya kita kaitkan nih dok dengan tema hari ini, yaitu New Era, New Me ataupun New You. Nah, itu menurut pandangan dokter di dunia kesehatan itu seperti apa, dok? Oke, kalau bagi saya itu untuk New Era New You atau New Era New Me, saya lebih pandangan kita sih, perubahan cara pandang kita terhadap kesehatan gitu ya. Jadi kita harus lebih mengenal diri kita sendiri tentang kesehatan, lebih mendengar tubuh kita gitu ya. Kan kita jadi tahu nih sebenarnya kalau dengan kita mengenal, kita tahu sebenarnya tuh tubuh kita normal itu seperti apa. Dan kita jadi bisa lebih aware lagi, peduli lagi kalau terjadi perubahan-perubahan sekecil mungkin gitu terhadap tubuh kita sendiri. Oke, jadi sebenarnya ini tuh
kita ada perubahan tapi mungkin nggak terlalu besar dan dimulai dari hal-hal kecil aja gitu ya dok. Yang penting kita tahu kondisi tubuh kita di dalamnya itu seperti apa. Nggak cuma perasaan aja, saya sehat aja nih. Padahal di dalamnya itu belum tentu. Oke dokter. Kalau misalnya kita bicara tentang kebiasaan kecil nih, kan banyak orang yang sering meremehkan ataupun mengesampingkan kebiasaan kecil yang sebetulnya itu akan berdampak pada kesehatan dalam jangka waktu panjang. Mungkin dokter bisa menjelaskan dok kebiasaan kecil yang biasanya dilewatkan oleh masyarakat awam itu seperti apa? Oke, kebiasaan kecil yang sering banget ya orang anggap sepele gitu ya. Contohnya kurang aktivitas, gitu ya. Terus istirahat yang nggak cukup gitu, misalnya terutama malam hari, misalnya nggak teratur gitu ya untuk istirahat malamnya. Terus juga untuk stres yang tidak dikelola dengan baik. Nah itu bisa menjadi masalah di kemudian hari. Mungkin kita pikir sekarang udah nggak ada perubahan kok di tubuh gitu ya, tapi sebenarnya itu ada mengakibatkan tubuh kita tuh ada menjadi ada perubahan gitu ya ke area yang tidak baik di kemudian harinya. Seperti itu. Jadi alangkah penting banget kalau kita itu lebih aware, lebih peduli lagi tentang pola-pola hidup kita yang kita abaikan nih selama ini, yang kita anggap kecil itu bisa berdampak pada kesehatan kita. Jadi mulai dari kebiasaan kecil aja nih healthy people, kayak misalnya tidurnya nggak cukup, kemudian jarang melakukan aktivitas fisik, sama kelola stres. Kalau misalnya tidur itu 8 jam sehari ya dok ya. Betul. Kemudian kalau aktivitas fisik 1 minggu berapa hari dok? Berapa jam? 1 minggu itu sebenarnya 150 menit. Oke, berarti paling nggak 1 hari itu 30 menit. Betul. Oke. Kemudian kelola stres. Jadi healthy people nggak usah pada stres nih. Mikirin apa sih? Kita happy aja nih, kayak kita berdua nih dok. Happy aja. Oke. Nah, selanjutnya nih dok, menurut dokter, mengenal kondisi tubuh kita itu sendiri tuh seberapa penting dok? Oke, jadi mengenal kondisi kesehatan kita itu seperti kita mengenal diri kita sendiri. Gitu ya. Jadi kita yang tadi lagi balik. Jadi kita tahu nih kondisi kita tuh, tubuh kita tuh, ini normal nih, masih bagus aja gitu. Tapi kalau misalnya kita udah tahu banget diri kita tahu tentang kesehatan kita, jadi kita juga bisa tahu juga, ada perubahan kecil nih di tubuh kita. Ada kayaknya yang nggak normal nih di tubuh kita. Jadi kita bisa lebih mengambil langkah lebih cepat gitu dengan perubahan tersebut. Jadi dengan mengenal diri kita sendiri, kita tuh bisa lebih peka ya dok ya. Jadi dengan keadaan kita tuh seperti apa, dan kalau misalnya kita udah tahu nih kondisi kita itu seperti apa, tentunya kita bisa lebih punya kesempatan yang besar untuk melakukan pencegahan, dan juga tubuh kita tuh bakal lebih optimal begitu ya dok ya. Betul. Kemudian nih dokter, kalau misalnya tadi kan bilang mengenal diri kita sendiri, salah satunya yaitu dengan medical check up, betul ya dok ya? Betul. Jadi bagi healthy people yang ingin melakukan medical check up, jangan lupa untuk datang di Rumah Sakit Harapan Bunda, ketemu langsung dengan Dokter Lia di hari Senin sampai dengan Sabtu. Dokter Lia selalu ada di Rumah Sakit Harapan Bunda. Oke dokter, kalau misalnya tadi kan menyinggung medical check up nih, kalau medical check up sendiri itu perannya itu dalam perjalanan menuju kesehatan di tahun 2026 itu seperti apa dok? Oke, jadi medical check up itu kan tadi yang kalau kita cuma merasa sehat aja itu kan sifatnya subjektif ya. Nah, medical check up ini sifatnya objektif. Jadi benar-benar kita tahu nih sebenarnya kondisi kita tuh benar sehat secara optimal atau enggak dengan nilai-nilai yang sudah dilakukan gitu ya dari pemeriksaan medical check up tersebut. Jadi kalau kita udah tahu nih dengan medical check up, ada kondisi-kondisi yang udah mulai nih beresiko untuk terjadinya kondisi yang lebih berat di kemudian hari. Nah itu kan bisa kita cegah sedini mungkin. Jadi orang-orang kan lebih banyak mikirnya kayak takut medical check up karena takut ketahuan penyakitnya. Nah itu hasilnya jelek. Betul. Nah mindset itu yang harus dirubah gitu. Jadi harus lebih paham lagi maksud dari medical check up, kita mau mengetahui resiko dari penyakit yang lebih besar lagi di kemudian hari. Jadi lebih ke pencegahannya dok. Betul. Ya. Nah kalau misalnya medical check up itu biasanya ngeceknya apa aja sih dok? Bermacam-macam gitu ya. Tapi yang biasanya yang kita lakukan pasti ada pemeriksaan fisik ya oleh dokter. Terus ada pemeriksaan lab darah yang jika dibutuhkan gitu ya. Misalnya yang dasar banget biasanya gula darah, ya, kolesterol, asam urat, fungsi ginjal, fungsi hati gitu ya, darah lengkap, HB yang kayak gitu, urin, ronsen dada, rekam jantung itu sih. Jadi macam-macam sebenarnya paketan yang bisa kita ambil dari medical check up ini tergantung kebutuhan kita. Dan di Rumah Sakit Harapan Bunda sudah ada semuanya ya? Ada semuanya. Jadi healthy people, balik lagi jangan ragu-ragu untuk datang di Rumah Sakit Harapan Bunda melakukan medical check up, ketemu dengan
Dokter Lia. Nah, dokter selanjutnya nih, kalau misalnya medical check up, punya nggak sih dok kayak waktu yang paling pas nih untuk melakukan medical check up atau umur yang paling sesuai untuk melakukan medical check up? Oke, jadi sebenarnya medical check up itu bisa dilakukan sedini mungkin, gitu ya. Idealnya memang dilakukan 1 tahun sekali. 1 tahun sekali. Betul. Jadi contoh nih, misalnya tahun lalu saya melakukan medical check up, ditemukan nih misalnya kolesterol saya tinggi, tensi saya mulai masuk ke kategori prehipertensi misalnya. Terus saya melakukan perubahan pola hidup nih, makannya mulai dijaga, olahraga, terus kelola stres dengan baik, istirahat dengan cukup gitu kan. Nah terus kita untuk mengevaluasinya dengan apa? Dengan melakukan medical check up lagi gitu kan. Nah di tahun ini misalnya saya cek, oh berarti nilainya udah normal nih misalnya ya. Nah berarti kan perubahan pola hidup yang sudah saya lakukan itu kan berhasil. Betul gitu, ada hasil yang baik gitu. Nah itu bisa kita pertahankan untuk ke depannya. Oke, jadi sebenarnya tuh nggak ada yang dibilang terlalu mudah untuk melakukan medical check up ya dok ya, karena kalau misalnya melakukan medical check up rutin malah lebih bagus. Betul. Jadi kita bisa tahu kondisi tubuh kita itu seperti apa, dan ya tadi dokter bilang bakal lebih optimal nantinya karena kita udah ngerti nih semuanya, kita udah melakukan pola hidup yang sehat, jadi ya tentunya tinggal dikontrol aja begitu. Nah, kalau misalnya udah tahu kondisinya, tadi kan dokter udah bilang ada pola hidup sehat nih. Nah, itu yang susah, yang menjadi tantangan adalah menjaga konsistensi dok. Mungkin dokter bisa ngasih saran nih ke healthy people semua bagaimana caranya untuk menjaga konsistensi agar tetap melakukan pola hidup yang seimbang. Oke, jadi dengan pola hidup itu perubahan yang kita bisa lakukan gak harus langsung besar gitu ya healthy people. Jadi bisa kita lakukan perubahan yang kecil-kecil dulu, yang ringan dulu gitu ya. Tapi kita konsisten setiap hari kita lakukan. Kalau kita sudah terbiasa dengan melakukan perubahan yang kecil tersebut, kan bisa perubahan baik lainnya kita bisa mulai masukkan lagi gitu ya. Nah itu yang terpenting kita nyaman menjalankannya. Jadi kebiasaan baik tersebut perubahannya bisa kita lakukan dalam jangka waktu yang panjang. Oke, dan kebiasaan kecil yang kita lakukan itu akan terus bertambah, nambahin ini supaya hasilnya juga optimal. Nggak cuma menjaga pola tidur, tapi bisa mungkin menjadi yang lebih sehat dengan menjaga pola makan, begitu ya dok ya. Nah mungkin ini udah masuk terakhir nih dok. Mungkin dokter bisa ngasih saran ke healthy people semua ataupun ngasih pesan nih bagi healthy people yang ingin mulai melakukan perjalanan kesehatan ataupun perjalanan menuju sehat di tahun 2026 ini dok. Oke, di tahun baru ini saya ingin mengajak healthy people untuk lebih mengenal tentang tubuh kita ya, tentang kesehatan kita. Gitu, dengan kita mengenal tubuh kita jadi peka, kita lebih aware gitu ya terhadap tubuh kita gitu. Jangan menunggu sakit untuk kita peduli terhadap tubuh kita, karena kesehatan merupakan fondasi untuk kita melakukan aktivitas kita sehari-hari. Oke, jadi reminder yang bagus banget nih dok untuk kita semua ya healthy people. Jadi nggak perlu nunggu sakit dulu untuk melakukan pemeriksaan, karena memang banyak orang yang lupa nih dok. Kita sudah fokus mencapai target, tapi lupa terhadap tubuh kita sendiri. Padahal seperti yang dokter bilang tadi bahwa tubuh adalah fondasi kita untuk melakukan semuanya. Jadi kalau misalnya fondasinya roboh nih, goyang, ya untuk mencapai target tersebut akan sulit, begitu ya dokter ya. Kita seru banget nih dok, ternyata udah di akhir, udah di penghujung acara ini ya. Seperti yang dari penjelasan dokter Lia sampaikan tadi, healthy people penting banget untuk melakukan medical check up ataupun mengetahui kondisi tubuh kita itu seperti apa. Karena dengan melakukan medical check up, kita akan bisa ngerti kondisi kita yang baik ataupun buruknya itu seperti apa, dan kita bisa melakukan pencegahan lebih awal. Jadi kesehatan kita tentunya akan bisa lebih optimal nantinya. Nah, healthy people di Rumah Sakit Harapan Bunda juga izin reminder nih, di Dr. Lee itu hadir di Rumah Sakit Harapan Bunda di hari Senin sampai dengan hari Sabtu, di mana hari Senin sampai Jumat Dr. Lia berpraktik di jam 8 pagi sampai dengan jam 4 sore. Kemudian di hari Sabtu di jam 8 pagi sampai dengan jam 2 siang. Dan untuk healthy people yang ingin berkonsultasi dengan Dr. Lia, boleh untuk menghubungi official WhatsApp kami di 0811 9 6 kali kemudian 5. 0811 9 6 kali kemudian 5, atau bisa menghubungi nomor MCU yaitu 0819 0800 4046, begitu ya dokter ya.
Sekali lagi dokter, karena memang kita sudah selesai, artinya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada dokter Lia karena sudah membagikan informasi kepada healthy people semua. Dan gak cuma healthy people nih, tapi saya juga itu mendapat insight baru. Dan informasi yang diberikan oleh dokter Lia tadi juga mudah dipahami serta sangat informatif. Healthy people semua jangan lupa nih untuk terus mengikuti postingan-postingan kami baik di Instagram ataupun di YouTube, yaitu di Instagram @rsharapanbunda_jkt, di mana di dalamnya tuh akan sangat banyak informasi kesehatan yang tentunya edukatif. Dan untuk tayangan ulang dari live Instagram ini akan ditayangkan melalui YouTube kami di RS Harapan Bunda. Pokoknya healthy people jangan lupa untuk follow, subscribe, like, dan juga komen ya. Mungkin healthy people jangan ragu untuk mulai perjalanan kesehatanmu dari sekarang. Era baru, new you, dan mulai diri kita dengan versi yang lebih sehat. Sampai jumpa di episode diagnosa selanjutnya. Healthy people, keep healthy and happy.